zaman dulu guys, di Meksiko itu ada peradaban yang bernama Aztec. Aztec ini itu memiliki satu tradisi yang bisa kita bilang sangat sadis guys. Dia ini punya tradisi ritual pengorbanan manusia. Kenapa mereka melakukan ini? Itu karena biar dunia mereka nggak kiamat. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas budaya pengorbanan manusia di zaman peradaban Aztec. Akhirnya gue survei di internet buat nyari tahu tentang hal ini. Jadi suku Aztec ini tuh merupakan sebuah peradaban Mesoamerika yang berkembang pesat di Meksiko Tengah dari tahun 1300 sampai tahun 1521 gitu. Mereka ini itu sebagian besar menggunakan bahasa Nahuatl, ya tulisannya kayak gitulah. Nah, budaya Aztec ini itu diorganisasikan gitu ya, dikelompokkan dalam negara kota gitu guys. Atau disebut sebagai Altepetl ya kan. Nah, beberapa dari kota-kota tersebut itu bergabung untuk membentuk aliansi gitu. Membentuk aliansi, konfederasi politik, bahkan sampai kekaisaran gitu guys. Bangkitnya kekaisaran Aztec itu adalah dari konfederasi 3 negara kota yang didirikan di tahun 1427. Nah, orang-orang yang berbahasa Nahuatl ini itu memiliki kepercayaan yang berpusat kepada Teotl atau sebuah kekuatan energi atau daya sakral yang tunggal, dinamis, menghidupkan, dan abadi yang menghasilkan dan juga bisa meregenerasi dirinya sendiri gitu. Nah, hal ini tuh dikonsepkan dalam semacam panteisme monistik guys, sebagaimana dimanifestasikan dalam dewa tertinggi yang bernama Ometeotl. Nah, selain itu juga ada jajaran-jajaran besar dari dewa-dewa yang lebih rendah, dan mereka tuh biasanya disangkut pautin sama alam kayak bintang dan matahari gitu guys. Nah, para pendeta dan orang-orang terpelajar kelas atas di society tersebut itu lebih banyak menganut pandangan yang lebih monistik. Tetapi agama yang populer yang dianut sama orang-orang yang kurang terpelajar itu cenderung menganut politeistik dan mitologis gitu. Jadi mereka percaya sama dewa-dewa gitu guys, dan cerita-cerita mitologi ya kan. Nah, suku Aztec ini itu sangat menekankan ritual kalender. Jadi mereka nih melakukan ritual-ritual, festival itu tuh sesuai apa yang kalender mereka tentuin gitu. Jadi kayak mereka mau perang, mau melakukan upacara pemerintah, itu sesuai kalender yang mereka punya gitu guys. Nah, ritual kalender ini tuh emang nggak cuma suku Aztec doang guys yang menerapkan gitu. Kayak suku Maya pun sama. Mereka juga melakukan upacara, melakukan festival, melakukan perang itu tuh sesuai kalender juga gitu. Jadi mereka punya kalender kayak suku Aztec punya, suku Maya pun punya. Nah, suku Aztec sama suku Maya itu berbeda guys ya. Mereka bahasanya beda, agama yang dianut pun beda gitu. Nah, walaupun mereka nih punya bahasa yang berbeda, punya agama yang berbeda, kurang lebih ritual keagamaan itu sama guys. Nah, praktik ritual suku Maya ini itu bisa bermacam-macam, kayak melibatkan makanan, cerita-cerita, dan tarian, serta peperangan seremonial gitu, jadi pada pakai kostum, terus permainan bola Mesoamerika gitu ya, dan pengorbanan manusia juga gitu. Jadi suku Aztec dan suku Maya itu mereka melakukan pengorbanan manusia juga. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Mereka tuh menilai hal ini sebagai pembayaran atau bahkan buat mewujudkan kelanjutan hari-hari dan siklus kehidupan gitu. Jadi kalau mereka nggak melakukan hal itu, bisa aja mereka runtuh gitu guys. Nah, pengorbanan manusia sendiri itu merupakan sesuatu yang bisa dibilang umum guys di wilayah Mesoamerika ini. Bahkan ritual pengorbanan ini itu udah dilakukan sebelum adanya suku Aztec ini berdiri gitu. Pokoknya suku-suku yang udah lama tinggal di lembah Meksiko gitu. Nah, yang ngebedain adalah ritual pengorbanan Aztec dari ritual pengorbanan suku lainnya itu di pandangan mereka gitu. Ada yang menerapkan hal ini untuk keseharian, ada yang menerapkan hal itu buat nakut-nakutin orang, buat persembahan dewa-dewa, buat ngedatengin hujan, macam-macam dah gitu. Pokoknya cara pandangnya berbeda. Cuma yang mereka sama-sama melakukan pengorbanan manusia gitu guys. Nah, karena pengorbanan manusia itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang normal ya di peradaban pada waktu itu di Mesoamerika ya. Jadi menurut orang-orang sekitar situ juga mungkin udah tahu nasib mereka kalau mereka jadi tumbal gitu. Jadi mereka nggak kaget ataupun nggak takut berlebihan lah. Cuma guys, di sekitar tahun 1521 ibu kota Aztec itu kan jatuh ke tangannya Spanyol guys, ke tangan pasukan Spanyol ya, yang dipimpin sama Hernan Cortes dan para penjelajah gitu, serta konquistador yang lainnya. Nah, mereka ini itu datang kan masih pure Aztec tuh bangun-bangunannya, orang-orangnya. Jadi mereka langsung ngelihat secara langsung apa yang terjadi di sana gitu, bangunan apa yang mereka lihat gitu. Dan bahkan mereka ini, para pendatang ini, itu sampai menulis laporan tentang khususnya pengorbanan manusia ini guys. Nah, di laporan ini juga ada sumber yang dimana dia ini tuh orang lokal gitu, yang menyaksikan ritual ataupun festival pengorbanan manusia yang terjadi di peradaban suku Aztec ini guys. Nah, banyak penjelasan nih tentang ritual-ritual ini kenapa dilakukan gitu. Banyak ahli yang nyebut kalau pengorbanan ini itu biasanya dilakukan pas mereka lagi mengalami masa-masa sulit, kayak misalkan pas lagi pandemik atau lagi kekeringan gitu. Nah, selain itu juga ritual ini tuh bisa dilakukan untuk menghormati para dewa juga, nggak cuma mesti pas mereka lagi susah gitu. Nah, sebagian besar
ahli-ahli peradaban yang mempelajari kasus-kasus sebelum Columbus datang ke Amerika ya guys. Mereka ini memandang ritual ini itu emang tradisi turun-temurun aja dari nenek moyang mereka ke mereka gitu. Dan udah dilakuin dari lama sama orang-orang masuk Amerika gitu. Jadi seperti yang gue bilang, mereka nganggap ini tuh hal normal gitu. Nah kalau dari sumbernya sendiri ya, dari ceritanya suku Aztec itu ada legenda yang bernama 5 matahari guys. Di cerita ini semua dewa tuh mengorbankan diri biar manusia tuh bisa hidup tentram dan damai gitu guys, dan bisa hidup tenang gitu, sejahtera. Nah cerita ini itu kan didengar sama para pendatang Spanyol yang rata-rata mereka ini udah gak menganut agama-agama zaman dulu kan. Orang-orang ini itu menuntut para imam-imam tingginya Aztec ini buat dihukum mati gitu. Pas si suku Aztec ini dirasa dia bersalah gitu ya, dia memiliki pembelaan diri, yaitu mereka ini bisa hidup ya karena dewa. Dan dengan pengorbanan mereka, dewa itu bisa memberikan kita kehidupan gitu. Dan para dewa juga itu menghasilkan makanan buat kita. Dan dewa juga nih yang memelihara kehidupan mereka gitu. Makanya mereka kayak ada rasa membayar hutang lah ke para dewa dengan mempersembahkan orang gitu kan. Jadi ibaratnya dua orang dengan perspektif yang berbeda itu ketemu gitu. Ya pasti salah satu dari mereka bakal kaget ya kan. Apalagi sesuatu yang gak biasa dia temuin di society mereka gitu. Nah buat ritual pengorbanan sendiri itu gak dilakuin secara tiba-tiba aja gitu guys. Kayak ya udah nih gue pengen ngadain gitu, gak bisa. Ada waktunya. Biasanya ditetapkan setiap bulan atau setiap festival dengan jumlah tubuh dan barang-barang lain yang sesuai gitu. Balik lagi, mereka ini menganut kepercayaan kalender gitu guys. Jadi berapa tahun sekali, berapa bulan sekali itu ada perubahan gitu di alam semesta menurut mereka, dan mereka harus melakukan sesuatu gitu. Nah orang-orang yang bakal dijadiin tumbal ini itu udah dipilih sebelumnya. Nah nantinya orang-orang yang dikorbankan ini itu bakal didandanin mirip dewa-dewa yang nantinya bakal nerima pengorbanan manusia-manusia ini. Nah selain orang-orang yang terpilih juga, biasanya suku Aztec juga nih sering banget ya itu nyerang-nyerang desa-desa kecil di sekitaran mereka itu buat nyulik prajurit ataupun orang-orang buat dijadiin budak dan dikorbankan guys. Nanti yang ketangkap ini itu bakal dipaksa jadi korban lah. Nah walaupun kesannya terpaksa gitu ya guys, karena balik lagi, orang-orang Mesoamerica ini punya kepercayaan yang lebih banyak sama gitu ya. Mereka tuh udah kayak tahu kalau mereka ketangkep ya mereka bakal jadiin korban gitu. Dan mereka jadi korban juga buat dewa yang mereka sembah kok. Jadi sama-sama ya melakukan ritual gitu ibaratnya. Jadi para korban ini walaupun ditangkap paksa mereka udah tahu peran masing-masing gitu. Ya walaupun pasti gak ada yang mau dong meninggal tiba-tiba gitu kan gara-gara jadi ritual doang gitu. Nah dalam banyak ritual pengorbanan ini, sebelum mereka ini bener-bener dibunuh gitu ya dan dijadiin korban, biasanya mereka-mereka ini yang terpilih ya, bukan yang diculik gitu, itu bakal memberkati anak-anak gitu guys. Menyapa, menyemangati orang yang lewat, terus mendengar permohonan-permohonan orang gitu yang lagi keluh kesah ke dewa. Dan mereka-mereka ini yang didandanin jadi dewa itu bakal ngunjungin rumah-rumah masyarakat gitu, kayak ngedatengin aja, memberkati segala macem deh. Nah biasanya juga orang-orang yang bakal jadi tumbal ini itu dikasih hidup yang enak dulu guys, kayak tidur tempat enak, makan yang enak, dan melakukan apapun yang dia mau gitu. Nah pengorbanan Aztec ini itu banyak didasari dengan pemikiran kosmologi guys. Jadi menurut rasi bintang lah apa segala macem gitu, dan kepada mereka juga nih ngasih ke matahari, ngasih ke dewa bintang segala macam. Nah sebagian besar ritual ini itu membutuhkan lebih dari 2 orang buat melakukannya gitu. Nah dalam prosedur ritual pada umumnya nih, korban tuh bakal dibawa ke puncak kuil ya guys. Kalau kalian tahu bentuknya tuh kayak piramida Maya gitu guys, piramida Aztec ya. Nah nanti korban itu bakal ditaruh di atas lempengan batu gitu guys. Dia bakal dibentangin gitu badannya. Begitu mereka udah dibentangin, kaki sama tangan mereka ini itu bakal dipegangin sama 2 orang masing-masing berarti ya. Dan yang megangin juga ini bukan orang sembarang guys. Dia emang pendeta juga gitu, imam juga ibaratnya. Nah nantinya nih si imam tingginya itu bakal nongol, dan dia bakal ngelakuin pidato dulu atau nyebut-nyebut mantra segala macam, doa-doa, barulah dia ngeluarin pisau ya kan, yang terbuat dari batu vulkanik gitu, yang tajam banget dari obsidian ya kan. Abis dia ngeluarin pisau itu, perut si korban ini yang jadi tumbal itu bakal diiris sama si pendeta itu ya kan. Dan nanti kan darahnya ngocor ke bawah tuh. Habis itu guys, jantung orang ini itu bakal diambil guys, dicopot pas mereka masih hidup gitu. Jadi si pendeta ini bakal ngambil jantungnya si orang ini pas masih berdetak guys. Nah kenapa mereka ambil jantungnya? Karena suku Aztec tuh percaya kalau jantung tuh tempat bersemayam jiwa seseorang gitu, sekaligus merupakan pecahan dari panas matahari lah yang mereka percaya gitu. Jadi pecahan dari dewa matahari gitu ya. Nah sayatannya itu dibuat di perut guys, dan menembus diafragma juga. Nah nantinya pendeta tuh bakal ngambil jantung itu dari perutnya guys, dari bawah tuh diambil ceprot aja. Begitu jantungnya udah berhenti berdetak guys, nanti bakal ditaruh di mangkok yang dipegang sama patung dewa gitu jantungnya. Setelah itu semua terjadi dan korban itu dipastikan meninggal ya, jenazah itu bakal dilempar aja
glinding ke bawah tangga kuil tersebut gitu. Jenazah yang dilempar ke bawah itu bakal dibawa ke tempat lain dan kepalanya itu bakal dipenggal guys. Ini dalam kondisi yang udah meninggal gitu. Ya sebenarnya juga ada yang nyebutin kalau pas mereka lagi di atas itu kepala dipenggal juga. Cuma kepala itu dibuang begitu aja di bawah guys, nggak digelindingin. Kepalanya itu lempar aja dari atas langsung, ya kan, buat dikumpulin juga. Nah kalau yang nggak dipenggal nanti bakal dibawa nih jasadnya sama pendeta lain ke tempat yang lain. Di tempat lain ini si pendeta itu ya kan bakal motong kepala si orang ini yang udah meninggal. Nah kepala yang copot tadi itu bakal dikulitin guys, ya, dengan pisau yang tajam banget lah katanya. Jadi sisa tinggal tengkoraknya aja gitu. Dan posisi tengkoraknya tuh berdarah-darah ya guys. Nah setelah kulitnya udah dicopotin dari kepalanya, tengkorak ini tuh bakal dibolongin sampingnya guys, sebelah sini ya. Nah buat apa dibolongin tengkoraknya? Itu buat dimasukin kayu nanti. Setelah kayunya nih masuk ke dalam tengkorak tersebut yang lagi berdarah-darah itu, tengkorak ini bakal dipajang gitu guys di tempat lain. Jadi kayak dijadiin sate tengkorak gitu. Nah tengkorak ini itu dibawa ke tempat yang bernama Zompantli guys. Zompantli Tenochtitlan. Dia itu kayak sebuah rak tengkorak gitu yang gede banget guys, yang dibangun di depan Templo Mayor, tempat ritual itu dilaksanakan. Di Templo Mayor ini itu ada 2 kuil di atasnya. Nah 2 kuil itu tuh buat dewa perang yang bernama Huitzilopochtli dan dewa hujan yang bernama Tlaloc guys. Jadi mereka tuh ngebangun rak gede khusus tengkorak-tengkorak gitu guys. Jadi kan bayangin orang Spanyol datang ke situ ngelihat hal itu secara langsung gitu. Nah terus apa nasibnya dari bagian tubuh yang kepake nih guys? Nah nantinya bagian-bagian tubuh itu bakal dikasih guys, kayak dipotong-potong gitu. Isi perut dikasih ke hewan-hewan yang ada di kebun binatang ya guys. Dan kepalanya kan dipajang tuh. Bagian-bagian lainnya itu bakal dimakan guys. Ya mereka juga kanibal ternyata. Nah prajurit yang nangkepin musuh buat dijadiin tumbal itu dapat khusus bagian tubuh yang penuh daging gitu, kayak paha, tangan mungkin ya. Nah sementara daging terpenting kayak dada dan perut itu bakal dipersembahkan kepada para dewa ataupun ke orang-orang penting gitu guys. Nah kepala yang dipajang di rak tengkorak itu kan kebanyakan kepala-kepala dari orang yang baru meninggal tuh, jadi masih banyak entah ada kulitnya dikit ataupun masih berdarah-darah gitu guys. Dan pengorbanan di suku Aztec ini kan banyak ya guys, jadi kalian bayangin baunya kayak apa gitu. Nantinya nih setelah didiemin gitu ya berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, setelah kena sinar matahari, kena air hujan dan segala macem, kan tengkorak itu kan lama-lama kropos tuh dan jatuh tuh tulang-tulangnya, kan kayak rahangnya jatuh, giginya jatuh dan segala macem tuh. Nah nantinya tulang-tulang yang jatuh ini itu bakal diambilin dan dikumpulin gitu guys. Abis itu dijadiin topeng. Kalau nggak dijadiin topeng guys ya, serpian-serpian kecil tulang itu bakal dijadiin semen gitu buat ditemplokin ke menara rak tengkorak itu juga guys. Jadi kalian bayangin ya, kalian ke masa lalu gitu, terus kalian jatuh ke suku Aztec, terus kalian lihat orang pakai rahang orang lain gitu. Nah bagi suku Aztec ya guys, tengkorak-tengkorak itu adalah benih yang memastikan kelangsungan hidup manusia gitu. Biar subur nih tanah pakai tengkorak orang gitu. Biar gak kiamat nih bumi, kita harus ngorbanin orang gitu. Nah sebelum dan selama ritual ini berjalan guys, para pendeta dan orang-orang itu bakal berkumpul di alun-alun yang ada di bawah kuil gitu. Jadi kan pendeta yang paling tinggi di atas tuh buat melakukan ritual, korban-korban yang bakal dinaikin ke atas. Nah yang nonton itu juga gak diem doang guys, gak nontonin doang. Mereka ini itu bakal nusuk-nusuk, ngebeset-beset diri sendiri biar mereka juga bisa ngasihin pengorbanan gitu, ngasih offering ke dewa juga berbentuk darah mereka gitu. Pas mereka lagi melakukan itu, mereka nih sambil siul-siul, nari-nari pakai kostum, nyanyiin himne, nyetel musik perkusi gitu guys, dan melakukan apapun gitu. Nah biasanya mereka melakukan ini tuh sebagai pertanda fase-fase yang ada di ritual ini gitu. Tiap fase di ritual ini beda-beda tuh musiknya. Nah selain pengorbanan manusia yang mereka lakukan di atas kuil, ada beberapa jenis pengorbanan manusia lainnya yang dilakukan sama suku Aztec ataupun ya guys peradaban di Mesoamerika ini. Ya kita khususnya di suku Aztec nih. Ya mereka nih bisa memakai berbagai cara buat menghormati para dewa lewat pengorbanan manusia gitu. Dan mereka pakai cara berbeda-beda juga buat membunuh para korbannya ini. Ada korban nih yang bakal disuruh lari sama si pembunuhnya ini. Dan pas mereka lagi lari ini, orang-orang di belakang mereka ya prajurit-prajurit itu bakal nembakin panah ataupun ngelemparin tombak ke orang-orang yang lari ini. Ada juga yang disuruh berantem kayak gladiator sama prajurit-prajurit paling kuatnya si suku Aztec ini gitu. Jadi si korban ini bakal nggak dikasih apa-apa ya, nggak dikasih armor, cuma senjata mungkin, dan senjatanya juga yang cemen. Abis itu ngelawan orang yang full armor gitu, terus pakai topeng jaguar gitu guys, ibaratnya kayak gitu. Dan selain itu juga ada yang dikorbanin sama suku Aztec ini, mereka dijadiin taruhan guys. Pas si orang-orang suku Aztec ini main bola Mesoamerika gitu. Kayak contohnya kalau kalah yaudah lu punya gua gitu, ibaratnya kayak gitu guys. Selain itu juga ada yang dikulitin dan ditenggelamin gitu guys. Nah gimana nih kalau misalkan ada yang berhasil lari gitu, terus ada yang berhasil menang gitu lawan
prajurit gitu ya. Kayak contohnya misalkan orang dipanah tuh berhasil kabur, ataupun orang jadi gladiator ini berhasil menang dan ngebunuh semua prajuritnya gitu. Ya mereka bakal dibebasin aja gitu. Justru yang kena hukuman si prajuritnya itu. Kenapa lu nggak bisa ngasih sesembahan yang bagus buat dewa lu sendiri? Kenapa malah dibiarin pergi gitu? Lu malu-maluin dewa lu gitu. Ibarat begitu guys. Nah seperti yang gue bilang tadi, orang-orang yang nggak berhasil melakukan ritual ini dengan komplit itu bakal disingkirin dengan cara yang nggak terhormat ya. Mereka ini dianggap penghinaan terhadap dewa mereka sendiri dan perlu menebus dosa mereka gitu. Dengan cara apa guys? Mereka ini bakal disembelih. Tapi pas disembelih bukannya didoain ataupun disanjung-sanjung, mereka bakal diledekin abis, bakal dicaci maki lah sama orang-orang gitu. Pas bangsa Spanyol datang ke tempat itu, ada tuh orang-orang yang dipenjara karena gagal ngelakuin ritual mereka. Pas si orang Spanyol ini ngebebasin orang tersebut, mereka malah nggak mau keluar gitu. Mereka malah mau dikorbanin gitu buat dewa mereka. Nah bangsa Spanyol kan datang ke Tenochtitlan atau ibu kota Aztec tuh di tahun 1519 kan. Nah mereka ini itu ngeliat kebudayaan Aztec ini dengan pandangan yang berbeda. Bagi orang-orang Spanyol ya guys, tengkorak-tengkorak yang mereka lihat, bagian-bagian tubuh yang mereka lihat yang udah termutilasi dan juga dimakan, itu menunjukkan kebiadaban orang Aztec dan membenarkan bangsa Spanyol buat merebut kota itu dan dijadiin koloni gitu. Jadi akhirnya bangsa Spanyol ini membebaskan kota Aztec ini di tahun 1521 gitu. Begitu mereka berhasil ngerebut kota ini, orang-orang Spanyol tuh langsung ngerobohin Templo Mayor itu guys, kuil yang mereka gunakan itu, dan juga rak tengkorak yang ada di depan kuil tersebut juga. Reruntuhannya itu langsung ditutup sama paving block, dan nantinya itu bakal jadi pondasi yang sekarang jadi kota Meksiko guys. Nah rak dan menara tengkorak yang besar itu pada akhirnya jadi misteri guys, sebelum akhirnya ditemuin juga sama arkeologi gitu. Nah ada salah satu fun fact juga guys, runtuhnya peradaban Aztec ini itu nggak semena-mena karena si bangsa Spanyol doang sendiri ngelawan dia gitu. Enggak guys, karena suku Aztec ini termasuk kerajaan gede di tempat itu, dan banyak orang-orang kesel juga sama si suku Aztec ini karena mereka kejam, sering nyulik gitu ya, dan sering perang mulu sama orang lain yang lebih lemah dari mereka atau segala macem. Orang-orang lokal di luar suku Aztec itu sampai rela jadi tentara bayarannya Spanyol buat ngabisin kerajaan Aztec ini guys. Nah beberapa konkistador yang ada di sana itu menulis tentang menara tengkorak ini dan nyebut kalau rak itu berisi sampai 130.000 tengkorak manusia gitu guys. Nah tapi para sejarawan dan arkeolog itu tahu nih kalau para konkistador ini itu sering banget membesar-besarkan kengerian pengorbanan manusia yang ada di Aztec ini itu buat menjelek-jelekan budaya Meksika gitu. Nah beberapa sumber pasca penaklukan Spanyol di Aztec ini itu nyebutin kalau pengorbanan itu sampai 80.400 guys dalam waktu 4 hari guys. Itu tawanan semua tuh katanya. Nah angka ini ya guys sekali lagi itu dianggap berlebihan sama sejarawan dan arkeologis. Nah menurut Ross Hasik ya, penulis Aztec Warfare, dia ini nyebut kalau antara 10.000 sampai 80.000 lah pengorbanan ini gitu, korban ritual ini gitu. Dan dia bilang itu kalau 15 orang dalam semenit itu dikorbankan dalam ritual ini. Buset banyak banget ya. Dan hal itu terjadi selama 4 hari gitu. Nah balik lagi guys, beberapa sejarawan itu menganggap kalau angka tersebut tuh berlebihan karena sumber-sumber itu kebanyakan ditulis sama kelompok-kelompok yang membenarkan penaklukan yang dilakukan Spanyol di wilayah tersebut gitu. Jadi ya mungkin cuma angka-angka yang dilebihin gitu biar membenarkan mereka buat menaklukkan tempat itu gitu. Jadi mereka biar lapor ke raja mereka, wah iya nih mereka banyak membunuh orang di situ, maka kita harus ngebebasin gitu. Oke setuju, ibarat begitu guys. Nah menurut Codex Telerino Remensis, suku Aztec kuno yang berbicara dengan para misionaris itu menceritakan kalau angka korban ritual itu secara total ada 4.000 orang. Ya walaupun 4.000 banyak, tapi angkanya jauh lebih sedikit dibanding 80.000 ataupun 130.000 gitu. Nah suku Aztec juga nih, seperti yang gue bilang, itu punya kalender buat melakukan ritual pengorbanan gitu. Mereka ini memiliki siklus 52 tahun dan itu merupakan pusat budaya yang ada di Mesoamerika gitu. 52 tahun sekali itu ganti kalender mungkin ya. Nah kepercayaan agama Nahua itu didasarkan pada kekuatan besar kalau alam semesta itu bakal runtuh setelah setiap siklus gitu. Kalau para dewa ini itu nggak kuat buat nahan siklus tersebut, buat melakukan pergantian siklus tersebut gitu. Nah makanya tiap ya 52 tahun sekali gitu ya, setiap kalender ini habis gitu, upacara api baru itu dilakukan guys. Semua api itu nanti dimatiin dan di tengah malam mereka ini bakal melakukan pengorbanan manusia gitu, dan mereka ini bakal ngelakuin ini sampai matahari terbit. Jadi dari malam sampai pagi tuh. Nah kalau matahari udah muncul, berarti pengorbanan buat dewa itu udah cukup. Nah nantinya api itu bakal dinyalain di badan para korban, dan itu nandain kalau kiamat itu nggak jadi guys, dan siklus baru
dimulai. Dan itu juga bertanda sebagai kalau dewa itu udah menjadi kuat lagi dan juga kenyang gitu buat 52 tahun ke depannya guys. Nah ritual-ritual pengorbanan orang ini itu nggak dilakuin buat satu dewa doang guys. Biasanya berbagai macam dewa tuh punya ritual mereka masing-masing. Nah ada pengorbanan buat dewa Huitzilopochtli yang sering dianggap sebagai dewa matahari dan juga dewa peperangan gitu yang membakar kota-kota di ceritanya, dan dia juga ngebawa ular bernapas api yang bernama Xiuhcoatl. Nah dewa ini itu disembah di Templo Mayor, dan ritual pengorbanannya itu sama kayak yang udah gue sebutin sebelumnya gitu. Korban ditaruh di atas batu pengorbanan, nantinya jantungnya diambil dan diarahin ke matahari sebagai tanda penghormatan. Abis itu tubuhnya ya dilempar ke bawah, abis itu dipotong-potong, dibagi-bagi ke orang penting atau dikasih kesembahan dan dimakan dalam ritual kanibal gitu. Gue lupa ngasih tahu satu hal guys. Biasanya si badan orang ini itu bakal dikasih ke orang yang berhasil nangkap dia gitu. Dan nantinya orang yang berhasil nangkap si orang ini buat dijadiin pengorbanan itu bakal naik pangkat. Makanya para prajurit yang pengen nunjukin diri mereka biasanya dengan sadis ngincer-ngincer orang lain gitu buat diculik dan dijadiin pengorbanan, karena bisa naik pangkat guys. Nah selain itu juga ada dewa yang bernama Tezcatlipoca atau dewa malam, sihir, dan takdir. Nah dewa ini itu dianggap sebagai dewa paling kuat. Nah ritual pengorbanan buat dewa ini itu dilakukan dengan festival gladiator guys. Nantinya korban tuh bakal melawan 4 kesatria jaguar dan prajurit elang. Mereka ini itu merupakan pasukan elit dari suku Aztec guys. Nah terus ada dewa hujan, air, dan kesuburan bernama Tlaloc guys. Nah orang Aztec percaya kalau nggak dilakukan pengorbanan buat dewa ini, maka dewa ini nggak bakal ngasih mereka hujan dan bikin mereka kekeringan, gagal panen, dan ngasih penyakit-penyakit yang bisa bikin mereka punah gitu guys. Menurut gua pengorbanan ini bisa dibilang paling sadis karena mereka menggunakan anak kecil gitu. Nah arkeologis itu nemuin seenggaknya sisa-sisa dari 42 anak yang dikorbankan buat dewa ini di piramid agung Tenochtitlan gitu, yang ada di ya itu kota utamanya Aztec ya guys. Nah banyak anak juga itu mengalami luka serius sebelum mereka meninggal. Jadi ada indikasi kalau mereka disiksa dulu, dan mereka tuh pasti merasakan sakit yang luar biasa sebelum mereka meninggal gitu. Kenapa kok harus disakitin dulu? Karena menurut kepercayaan mereka, dewa ini tuh mewajibkan air mata anak-anak sebagai bagian dari pengorbanan. Para pendeta Aztec itu bakal sengaja bikin si anak-anak ini nangis pas mereka mau dikorbanin gitu. Dan kalau anak kecil ini udah nangis, itu pertanda kalau hujan bakal turun. Ini tentara-tentara Aztec ini bakal nyulik anak kecil gitu maksudnya? Enggak guys. Menurut cerita beberapa orang, mereka ini tuh ngumpulin anak-anak yang dibeli dari ibu mereka gitu guys. Dan di bulan pertama itu bakal dibunuh. Dan abis itu mereka ini bakal ngebunuh anak lainnya sampai hujan turun. Nah yang terakhir ini ada dewa yang bernama Sipetotek yang dikenal sebagai tuan kita yang dikuliti gitu. Jadi dewa mereka dikuliti gitu guys. Dia ini sebagai dewa kelahiran kembali, pertanian, musim, dan dewa pengrajin gitu. Nah dewa ini itu dipuja secara luas selama festival Tlacaci Pehualistli, di mana para prajurit dan budak yang ditangkap ya itu bakal dikorbanin di kota Tenochtitlan gitu. Nah selama 40 hari sebelum pengorbanan mereka, biasanya satu korban tuh bakal dipilih dari setiap distrik dan bakal didandanin dan hidup seperti si Petotek ini sebagai dewa gitu ya. Nah nanti orang-orang ini itu bakal dibawa ke kuil si Petotek, di mana jantung mereka bakal diambil, tubuh mereka bakal dipotong-potong, dan bagian tubuh mereka itu bakal dibagi buat dimakan gitu. Nah yang sadisnya adalah sebelum mereka ini meninggal dan dipotong-potong ya, orang-orang ini tuh bakal dikulitin guys. Dan nantinya kulit mereka ini itu bakal dipakai sama orang-orang yang bakal berkelana ke seluruh kota buat ngumpulin hadiah dari para warga gitu. Balik lagi nih, kalian datang ke suku Aztec ya lewat mesin waktu, terus kalian lihat orang pakai baju kulit manusia yang baru aja dikulitin guys. Jadi berdarah-darah tuh badannya. Habis itu minta, "Yo sumbangan nih buat dewa, sumbangan." Bayangin. Dan mereka balik lagi guys, menganggap hal itu biasa-biasa aja karena sering terjadi, ya kan? Nah, jadi intinya adalah guys ya, orang-orang Aztec itu bakal perang dan nyulik orang-orang dari suku luar Aztec buat dijadiin pengorbanan. Prajurit Aztec yang berhasil ngebawa prajurit atau budak buat dijadiin pengorbanan itu bakal naik pangkat. Gua rangkum adalah kalau lu ditangkap dan lu bukan orang Aztec, ya udah, lu otomatis mati gitu. Nah, selain sebagai kebutuhan ritual agama guys, ritual pengorbanan ini juga itu memiliki tujuan yang lain gitu. Biasanya dilakukan buat mengintimidasi negara rivalnya suku Aztec ini, buat nakut-nakutin dan nunjukin kekuatan kerajaan Aztec gitu. Karena kan kalau buat ngedapetin banyak tahanan itu mereka harus bisa perang juga kan, karena perang mereka nggak bunuh berarti mereka cuma nangkap gitu, dan mereka butuh banyak orang.
Hal ini buat nunjukin kalau mereka punya banyak prajurit dan kuat-kuat gitu. Nah, selain buat nakut-nakutin musuh juga, hal ini tuh buat nakut-nakutin warga-warga mereka juga guys. Jadi mereka biar patuh ke pemimpin mereka. Karena kalau nggak nurut, lu bisa aja dijadiin tumbal gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian pengen lihat penggambaran kurang lebihnya gitu, suku Aztec ataupun kehidupan orang Mesoamerika, kalian bisa banget nonton film berjudul Apocalypto guys. Mungkin agak sadis film ya, dan agak menegangkan, tapi ya worth it lah buat ditonton gitu. Biar bisa ngebayangin gimana lah sedikit penggambaran gitu tentang suku Aztec ini guys. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini ya kan, tentang suku Aztec dan pengorbanan manusia yang mereka lakuin. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Join Discord gue juga. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.